Halo semuanya, di sini Novi mau nanya nih, kalian tahu nggak sih insecure attachment itu apa? Kalau misalnya belum, Novi mau ngasih tahu pengertian dari insecure attachment. Jadi, insecure attachment itu ialah derajat seseorang dalam memandang diri sendiri dan orang lain baik, di mana setidaknya terdapat salah satu aspek negatif pada cara memandang diri, model of self, maupun orang lain, model of others, di mana terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu preoccupied, dismissive, dan fearful avoidant attachment menurut Bartholomew 1990. Nah, terus dari ketiga jenis itu apa aja sih pengertiannya? Yang pertama ada anxious preoccupied attachment, di mana seseorang yang memiliki attachment ini mempunyai pandangan negatif kepada dirinya, namun masih mengharapkan orang lain untuk menerimanya dan bisa mencintai dirinya. Yang kedua ada dismissive avoidant attachment, di mana seseorang yang memiliki attachment ini mempunyai pandangan yang positif terhadap dirinya, namun menolak berada di sebuah hubungan. Dan yang terakhir ada fearful avoidant attachment, di mana seseorang yang memiliki attachment ini mempunyai pandangan yang negatif terhadap dirinya dan orang lain. Terus gimana ya sifat anak yang tumbuh dengan insecure attachment? Oke, mungkin Novi akan ngasih tahu beberapa saja ya. Yang pertama itu pada anak yang tumbuh dengan insecure attachment biasanya sering merasa dirinya paling susah ataupun sering merasa dirinya salah. Dan yang kedua sering takut, marah, dan cemas. Yang ketiga, anak yang memiliki insecure attachment cenderung menjauh dari lingkungan sosial dan tidak mau masuk ke dalam komunitas nih teman-teman. Dan yang selanjutnya ada menghindari interaksi dengan orang lain dan selalu ingin sendiri. Kira-kira insecure attachment ini mempengaruhi anak pada lingkungan sosialnya enggak ya? Nih Novi mau ngasih informasi tentang salah satu jurnal yang membahas mengenai insecure attachment, di mana judul jurnalnya ini ialah peran insecure attachment terhadap kekerasan psikologis dalam pacaran pada perempuan remaja akhir. Nah, pada penelitian ini menjelaskan mengenai fenomena kekerasan dalam pacaran atau yang disingkat KDP yang menjadi perhatian publik nih. Salah satu jenis kekerasannya dalam pacaran yaitu menimbulkan yang dampak serius pada korban, di mana dampak kekerasan psikologis yang banyak menimpa perempuan. Dan attachment merupakan salah satu faktor resiko yang berkontribusi pada kekerasan dalam pacaran. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah insecure attachment yang terdiri dari preoccupied, dismissive, dan fearful avoidant itu mempengaruhi kerentanan perempuan remaja akhir untuk menjadi korban kekerasan psikologis dalam pacaran. Dan metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional. Dan subjeknya itu terdiri dari 393 perempuan remaja akhir di Jakarta. Hasil analisis regresi berganda itu menunjukkan bahwa insecure attachment berpengaruh signifikan terhadap kerentanan perempuan remaja akhir untuk menjadi korban kekerasan psikologis dalam pacaran nih teman-teman. Selain penelitian yang tadi, Novi nemu lagi jurnal yang berjudul The Role of Insecure Attachment and Psychological Mechanism in Paranoid and Depressive Symptom and Exploratory Model, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana insecure attachment dapat menjelaskan gejala paranoid dan depresi melalui mekanisme mediasi psikologis dengan menggunakan structural equation modeling. Terkait dengan insecure attachment, hasilnya ini menemukan bahwa bukti sebelumnya yang menunjukkan gaya attachment dapat menyebabkan
paranoia, dan gejala depresi. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa sementara keterikatan penghindaran memiliki efek langsung dan tidak langsung pada gejala tersebut. Keterikatan cemas hanya memiliki efek yang tidak langsung dan hanya mempengaruhi psikopatologi melalui mekanisme mediasi psikologis. Nah, terus jadi kesimpulan dari insecure attachment itu apa sih, Kak? Gitu. Nah, dari yang tadi Novi udah jelasin, insecure attachment itu dimana seseorang merasa dirinya sendiri maupun orang lain itu di keadaan yang tidak aman atau tidak nyaman, sehingga orang itu tuh ngerasa aku tuh nggak bisa di lingkungan ini, dan pandangan mereka ke orang lain pun juga memiliki pandangan negatif. Jadi kesimpulan dari insecure attachment itu apa sih, Kak? Gitu. Nah, dari yang tadi Novi udah jelasin, insecure attachment itu dimana seseorang merasa dirinya sendiri maupun orang lain itu di keadaan yang tidak aman atau tidak nyaman, sehingga orang itu tuh ngerasa aku tuh nggak bisa di lingkungan ini, dan pandangan mereka ke orang lain pun juga memiliki pandangan negatif. Terus gimana cara pencegahan maupun pengobatan jika anak berada pada kondisi insecure attachment? Nah, mungkin sebagai orang tua kita pasti pengen menjadi orang tua yang terbaik nih teman-teman. Dan ketika teman-teman udah menjadi sosok orang tua nanti, mungkin pencegahan dan pengobatan ini bisa dipraktekin. Ketika teman-teman ngerasa anak teman-teman ini berada pada kondisi insecure attachment. Yang pertama itu, sebagai orang tua, kita dapat memperbaiki hubungan anak dan orang tua secara baik. Nah, dari sebelumnya itu mungkin kan insecure attachment ini ada karena sosok orang tua itu memberikan pola asuh yang salah, mungkin sering ditinggal, dan anak itu merasa sendiri, sehingga anak itu membutuhkan hubungan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, ada memberikan waktu untuk mengungkapkan emosi. Permasalahan akhir-akhir ini biasanya seorang anak itu jarang bisa mengungkapkan emosi yang mereka rasakan dan lebih sering memendam emosi mereka. Sehingga pada anak yang mengalami insecure attachment sebaiknya diberikan waktu untuk mengungkapkan emosi yang mereka rasakan sehingga mereka merasa nyaman gitu teman-teman. Dan yang ketiga ialah memperhatikan kebutuhan fisik maupun emosional anak. Seperti ketika ia merasa sedih, mungkin sang anak itu membutuhkan dampingan dan pengen diberikan kasih sayang gitu teman-teman. Mungkin dielus kepalanya sehingga anak itu merasa nyaman ketika di dekat orang tuanya. Oke, sekian penjelasan mengenai insecure attachment dari Novi ya. Novi ucapin permohonan maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat ataupun penulisan. Sekian dari Novi, terima kasih semuanya.